Pernah kepikiran gak sih, di mana sebetulnya tempat terbaik untuk sholat? Nah, judul pembahasan kita kali ini mungkin kedengarannya agak aneh ya. Pahala 25 kali lipat, tapi justru untuk sholat sunnah di rumah. Loh, kok bisa? Yuk kita bedah bareng-bareng. Nah, ini dia pertanyaan utamanya. Kita kan selalu berusaha ya untuk memakmurkan masjid, dan itu jelas bagus banget. Tapi, gimana kalau ternyata ada pahala yang super besar yang justru tersembunyi di dalam ketenangan rumah kita sendiri? Wah, ini bisa jadi bakal mengubah cara kita memandang ibadah harian loh. Oke, jadi jawaban dari pertanyaan tadi itu dimulai dari sini. Kita akan mengungkap sebuah pahala yang mungkin ya selama ini nggak kita sadari. Sebuah pahala yang tersembunyi. Ini dia kuncinya teman-teman. Simple tapi penting banget. Jadi ajaran ini secara spesifik ngebahas soal sholat sunnah ya. Sholat-sholat anjuran. Bukan sholat fardu yang 5 waktu. Nah, poin ini jadi fondasi dari semua yang akan kita bahas. Terus, seberapa besar sih keutamaannya? Nah, siap-siap ya, karena di bagian berikutnya ini, kita bakal lihat sebuah perbandingan yang, wah, jujur bakal bikin kita tercengang. Coba deh kita lihat perbandingan ini. Di sisi kanan kita semua udah tahu lah ya, kalau pahala sholat wajib berjamaah itu jauh lebih besar daripada sholat sendirian. Nah, yang luar biasanya, ternyata perbandingan yang sama persis juga berlaku untuk sholat sunnah. Melakukannya di rumah itu jauh lebih utama pahalanya daripada melakukannya di masjid bareng-bareng. Dan ini dia angkanya, 25 kali lipat. Sama persis kan kayak pahala sholat fardu berjamaah yang bisa dilipat gandakan sampai 25 atau bahkan 27 kali. Ternyata, analogi yang sama berlaku buat sholat sunnah di rumah. Ini benar-benar momen aha yang nunjukin betapa besarnya kebaikan yang mungkin selama ini kita lewatkan. Pasti ada yang nanya, oke, tapi ini dasarnya kuat nggak sih? Jawabannya, jelas kuat. Ini bukan pemahaman baru atau karangan loh. Ini tuh hikmah yang akarnya langsung dari para sahabat Nabi. Jadi landasan utamanya itu dari sebuah riwayat, sebuah perkataan dari salah seorang sahabat Nabi yang jadi dasar kuat banget buat amalan ini. Coba deh, kita perhatiin bagian pertama dari kutipannya. Jelas banget kan? Nggak pakai kiasan. Langsung dibilang sholat sunnah di rumah itu pahalanya lebih unggul dibanding kalau dikerjakan di tempat umum kayak di masjid. Nah, ini dia penutupnya yang bikin perbandingannya jadi sempurna. Besaran pahalanya itu disamakan, dianalogikan dengan perbandingan antara sholat berjamaah dan sholat sendirian. Wah, jelas dan kuat banget. Dan biar kita makin yakin, riwayat ini tuh tercatat di dalam kitab Musannaf Abdur Razak. Walaupun ini perkataan seorang sahabat, para ulama menilai kekuatannya itu setara dengan sabda Nabi sendiri. Jadi, bisa dibilang ini ajaran yang sangat otentik. Oke. Jadi selain pahalanya yang gede banget, sebenarnya ada hikmah apa lagi sih di baliknya? Kenapa dianjurkan di rumah? Ternyata, ini semua tentang membuat rumah kita jadi tempat yang istimewa, sebuah rumah yang bercahaya. Wah, ini indah banget sih. Ada kutipan lain dari sumber kita yang memperkenalkan konsep sholat itu sebagai nur atau cahaya. Coba bayangin deh, setiap sholat sunnah yang kita kerjakan, itu seolah-olah menyalakan lampu spiritual di rumah kita. Jadi poin-poin pentingnya apa aja? Pertama, sholat sunnah di rumah itu membawa cahaya ke dalam rumah kita. Kedua, jadi contoh yang baik buat keluarga, buat anak-anak. Ketiga, bisa lebih menjaga keikhlasan kita dari riya. Dan yang terakhir, ini menjadikan rumah kita hidup dengan zikir dan ingatan kepada Allah. Oke, ilmunya udah dapet nih. Sekarang, gimana cara paling gampang buat kita praktekin ini dalam kehidupan sehari-hari? Yuk, kita lihat langkah-langkahnya yang sebenarnya simple banget. Nah, ini dia alurnya. Gampang banget kan buat ikuti? Jadi, prioritas utama tetap sholat fardu berjamaah di masjid. Selesai itu, pulang ke rumah, dan di dalam ketenangan rumah kita, baru deh kita dirikan sholat-sholat sunnah. Ini benar-benar cara untuk menggabungkan dua keutamaan terbaik. Nah, jadi pertanyaan untuk kita renungkan hari ini adalah, gimana caranya kita akan membawa cahaya itu ke dalam rumah kita masing-masing? Ini bukan cuma soal ibadah loh, tapi soal menghidupkan pusat kehidupan kita dengan berkah dan kebaikan. Semoga kita semua dimudahkan ya untuk mengamalkannya.